Oke, Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Malam ini kita ketemu lagi ya di pengajaran DI ya. Iya. Lesson 11 dan level 2 lesson 11 12 ya. 12 13. Oke. Saya sapa dulu Bapak Ibu yang ada di online. Malam ini sebelum kita mulai share firman, kita doa dulu ya, karena kita mau belajar jadi murid, kita perlu minta gurunya sendiri yang ngajarin kita ya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Seberapapun yang berkumpul Tuhan di tempat ini, kami semua adalah murid-Mu dan kami mau mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berbicara, izinkan kami semua boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Bukakan selubung mata dan telinga rohani kami, supaya kami bisa melihat dan mendengar dengan mata dan telinga rohani kami apa yang Kau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai seorang murid. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya kami sampaikan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi ya. Kayaknya udah 10 tahun ya gak ketemu. 15. Oh 15 tahun. Oke, mari kita mulai. Malam ini kita akan refresh lagi, karena saya tahu Bapak Ibu udah tahu dan paham tentang kasih Allah ya. Boleh next slide Ci. Oke, ini problema kita orang Kristen. Disadari nggak disadari, diakuin nggak diakuin, ini problema kita. Kayaknya bukan saya Bu Dokter gitu. Saya sih mau ngaku aja, saya begitu dulu sebelum paham tentang kasih Allah. Apa tuh problema orang Kristen? Sulit menerima yang terbaik dari Allah dan sulit memberi yang baik kepada sesama. Saya ulangin lagi ya, sulit menerima yang terbaik dari Allah dan sulit memberi yang baik kepada sesama. Contoh, sambil kita cek pola pikir kita ya. Ketika kita menerima yang baik dari Tuhan, kadang-kadang kita pikir gini, apakah saya layak menerima ini? Ya kan? Suka gitu, kayaknya saya nggak layak Tuhan gitu. Padahal kita tahu ya, kesombongan tuh punya dua sisi. Yang satu sombong banget, yang satu minder banget gitu kan. Jadi kadang kita suka susah terima yang terbaik dari Tuhan. Apa benar ini buat saya? Kayaknya it's too good to be true ya. Karena dunia ajarkan kalau it's too good to be true kayaknya bohong gitu. Padahal di dalam Tuhan kan nggak gitu ya. Terus sulit memberi yang baik kepada sesama. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu ya. Kalau kita memberi kepada sesama, ini kita nggak bicara teman ya. Kalau teman, kolega dan sebagainya, kita pasti akan carikan kado terbaik, benar? Iya dong. Kan itu merepresentasi siapa kita. Tapi ketika gereja bilang, Bapak Ibu, ini ada sebuah panti asuhan atau panti jompo yang membutuhkan A, B, C, dan D. Berapa banyak orang Kristen yang ngasih yang terbaik? Artinya yang baik deh, nggak usah yang terbaik. Baju yang dicari pasti baju layak pakai, bukan baju baru, betul? Sepatu yang dikasih juga sepatu layak pakai. Ini saya nggak bilang semua orang Kristen gini, tapi majority itu akan begini gitu. Nah sekarang kita coba cek pola pikir kita. Kalau sesuatu terjadi, pernah nggak punya pikiran gini? Waduh, saya hari ini kok sial terus ya? Ini pasti karena Tuhan udah nggak berkenan ya sama saya gitu. Atau sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita, meleset misalnya, perjanjian bisnis atau apapun gitu ya. Terus mikirnya gini, wah ini pasti gara-gara saya masih punya dosa nih sama Tuhan. Kalau masih ada pikiran kayak gitu, kita mesti cek loh. Sebenarnya kita nih udah tahu belum sih kalau kita anak kesayangannya Tuhan? Dan juga banyak orang yang berpikir nih, apalagi kalau yang lagi sakit ya, ini dosa mana nih yang bikin saya sakit begini nih? Itu saya banyak banget ketemu orang Kristen dan pasien yang begitu. Mulai yang dari sakitnya ringan-ringan aja, sampai yang sakitnya mungkin udah stage berat gitu. Dan orang kehilangan harapan.
Jadi malam ini saya mau remind lagi ke Bapak Ibu sekalian tentang kasih Allah. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Karena tadi saya di awal udah disindir, wah ini kayaknya tentang medis nih gitu kan. Enggak, saya enggak kesana banget kok. Oke, next slide ya, Ci. Nah, kita perlu tahu dulu bagaimana hatinya Tuhan ke kita ya. Di Ibrani 8 ayat 12 ini saya ambil dari Perjanjian Baru, terjemahan baru yang kedua ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan udah lupa, kita kok inget terus ya gitu. Iya kan? Lagi ibu-ibu. Anaknya jatuh bocel gitu ya. Bahasa bocel ngerti gak ya? Ada cedera lah gitu ya. Terus ada bekasnya gitu. Ada loh ibu-ibu yang begini tuh sampai beberapa tahun kemudian, aduh saya bukan ibu yang baik, gara-gara saya anak saya jatuh terus ada bekas gitu. Teman-teman, Tuhan aja udah lupa gitu. Tapi sering kita nggak lupa gitu kesalahan kita. Iya Pak ya? Ya gitu. Padahal Tuhan bilang, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak Ibu, malam ini sekali lagi saya cuma ngingetin lagi bahwa kita anak kesayangan Tuhan. Ya kalau kita masih punya problem kayak yang tadi itu, kayaknya kita kurang deket-deket kali ya. Kita harus beneran mepet gitu sama Tuhan dan kita minta hikmat sama Tuhan. Sebetulnya yang dia maksudkan apa? Oke, next slide. Kalau bicara tentang kasih Allah, kita harus tahu dulu hatinya Bapa. Apa tuh hati Bapa? Karena kalau kita nggak tahu hatinya Tuhan, nggak bisa paham kita sama dia. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, saya lagi ada kegiatan sama sel grup perempuan lah. Saya punya sel grup perempuan. Nah terus saya tanya, mau nggak kita baca Alkitab rame-rame dengan cara yang berbeda? Saya bilang ini kayak treasure hunt, perburuan harta karun. Beneran, tiap hari ada check-in dan setiap orang tuh harus memberitahu harta apa yang ketemu di situ gitu ya. Dan saya tuh sampai pakai infografik Alkitab, itu buku anak-anak sebenarnya. Tapi di situ bisa kelihatan Bahtera Nuh tuh setinggi apa sih gitu. Kenapa saya perlu ini? Saya diingetin sama Roh Kudus. Kamu tuh punya imajinasi. What if you use your imagination? Kan gitu. Saya jadi berpikir kan kala itu kalau sebegini dan sebagainya gitu ya. Saya pikir karena saya yang mimpin komsel itu, belagu ya, sorohani gitu kan. Ini pasti mereka dah yang dapat banyak gitu. Tanpa saya sadari ternyata saya yang ketemu harta karunnya. Itu keren banget. Saya baca Alkitab tuh nggak lagi ngelihat tokoh A, B, C, dan D gitu ya. Ada mereka dalam sepanjang cerita itu. Tapi yang nongol dominan itu Tuhan sendiri loh. Saya sampai duduk diam, saya bilang gini, Tuhan terima kasih ya. Yang ketemu banyak harta ternyata saya. Karena saya beneran melihat pribadimu di situ. Padahal sebelumnya mungkin saya bacanya sambil lalu gitu ya. Dan saya beneran dibukain betapa dari sisi manusia kita tuh nggak konsisten sama sekali. Nanti ya saya diskusinya nanti ya. Jangan di sini. Karena nanti akan lewat banyak. Oke, next slide. Apa nih? Kita harus belajar dulu ya. Hati Bapa tuh kayak gimana? Yang pertama, Tuhan selalu bilang dia gembala yang baik. Ya. Di Lukas 15 ayat 3 sampai 6 kita baca sama-sama ya. Mungkin saya bacakan deh. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu perhatikan kata-kata yang saya bold merah ya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Bapak Ibu, ini hatinya Tuhan, dia gembala yang baik. Tapi saya minta Bapak Ibu lihat
kata-kata yang saya bold, sekali lagi yang warnanya beda. Saya tanya kalau Bapak Ibu gembala punya 100 domba, ya, satu hilang, 99 masih ada, diapain? Diemin. Dimana tinggal aja Ibu Dewi ya? Sama aja juga gitu. Alah, satu ini kan gitu ya. Apalagi kan dunia ngajarin kita tuh keranjang apel ya. Iya. Kalau ada apel yang busuk, buang aja supaya yang lain gak ikutan busuk gitu. Nah, saya nanya ya, ini kan gembala dan domba. Dalam pergaulan kita sehari-hari kan kita bukan gembala domba, maksudnya gembala domba yang harafiah ya. Tapi banyak di antara kita dipercayakan Tuhan domba-dombanya, betul. Kalau ada dombanya yang nakal satu, gak pernah datang ke komsel, dikasih tahu ini itu gak dijalanin gitu ya. Terus gimana respon Bapak Ibu? Beda aja ya. Tuhan gak gitu. Wah, orang lain ini saudara bukan ya Bu Dewi. Tapi ternyata Tuhan gak gitu loh. Ini luar biasa. Responnya tuh dia pergi mencari yang sesat itu gitu. Pergi mencari yang sesat dan meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Nggak usah ngomong yang tadi ya. Kalau yang tadi kan orang lain. Kalau anak yang bandel gimana? Masa mau dibuang, kan anak sendiri? Enggak kan? Tapi sebagai ibu atau bapak biasa gitu, kan udah mama kasih tahu ya kamu nih kok gitu terus sih gitu. Iya enggak? Kadang kita sentil anak kita sampai dia, terutama ibu-ibu, maaf ya, maaf banget. Terutama ibu-ibu tuh kayaknya ada kepuasan tersendiri ketika anaknya menunduk dan ngaku, iya mah aku salah. Yang senyum-senyum kayaknya tahu. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan nggak pernah ngungkit gitu loh. Dia ambil, dia gendong di sini. Ada nggak di sini tulisannya dia patahkan kaki dombanya? Nggak ada. Dipanggul dengan gembira. Ini sih aneh kalau menurut aku. Kalau ada orang yang kita sentuh, bahkan anak kita aja ya kadang ya, udah ngaku salah nih, udah nangis nih ya, kita ketemu dia, mah apa deket-deket, kan gitu. Jauh-jauh dulu deh, nanti mama masih sebel nih gitu. Kalau bapak-bapak mungkin nggak gitu ya, tapi kalau ibu-ibu rata-rata yang saya temuin responnya gitu. Tapi kita belajar dari sini, Tuhan cari, Tuhan angkat di bahunya dengan gembira. Nah loh, dengan gembira. Habis itu dia bilang sama sahabat-sahabatnya, weh pesta yuk, aku bersuka cita karena dombaku ini udah ketemu. Respon kita gimana? Kayaknya gak gampang ya, tapi itulah hatinya Bapa. Dan supaya Tuhan bilang, Tuhan tuh punya sifat pelupa sih, lupa sama dosa kita gitu kan. Nah, semua udah paham ini, tapi pahamilah ini. Dia beneran gak nganggep dosa kita. Ini saya mesti ngomong ya, kalau saya bawa ini ke komunitas lain yang belum paham tentang faith and grace, babak belur saya. Karena pemahamannya masih beda gitu. Bahkan di salah satu gereja ya, ada dia bilang begini, saya kaget juga, sebetulnya bagus gitu ya, pelajarannya tentang gembala dan domba, sampai dia bilang gini, ada suatu suku di mana gitu ya, untuk ngajarin domba yang nakal, itu dipatahin dua kakinya. Jadi akhirnya dia terpaksa nurut sama si domba gembalanya. Dan setelah dia sembuh, dia udah punya pola yang baru, taat sama gembalanya. Itu manusia. Tapi sayangnya dia tutup dengan gini, bukankah Tuhan juga melakukan hal itu kepada kita? Aduh, saya bilang, bukan maksud saya gini ya, penting untuk kita yang udah tahu kebenaran ini menyampaikan kepada saudara-saudara kita di sana bahwa that's not our Father. Bapak kita tuh sayang banget sama kita, bahkan lebih sayang dari Bapak dunia. Saya waktu tahu ini saya bilang, Tuhan terima kasih ya, terima kasih. Karena saya beneran disayang sama Engkau dan Engkau gak inget satu pun kesalahan saya. Yang suka inget siapa sih? Diri kita, orang lain, sama setan, bener gak? Jadi kita harus paham dulu ini. Tuhan selalu ngangkat kita
Dan dia selalu gembira ketika kita datang sama dia. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mau datang sama Tuhan. Ya, oke, next slide. Kita belajar lagi. Bapa yang baik. Ini masih dari Lukas juga. Saya rasa Bapak Ibu tahu juga cerita ini ya. Cuma yang sering diangkat adalah anak yang hilang kan. Sekarang kita lihat sisi papanya. Ya. Di Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Saya minta sekali lagi Bapak Ibu perhatikan yang kata-katanya saya kasih bold, warnanya beda. Ya. Maka bangkitlah, kan udah tahu ceritanya ya, jadi saya langsung baca aja ya. Lukas 15 ayat 20 sampai 24 bilang begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu belum mati nih ya. Terus anaknya datang, "Pah, Mah, gue minta harta warisan gue." Gimana tuh rasanya? Maaf ya saya pakai gaya Betawi. Cuma kalau kita masih hidup, anak kita begitu kan ada kekecewaan ya. Ini ya kita lihat lah ya di sosmed tuh ya. Ada banyak anak yang bahkan mengusir ibunya demi mendapatkan harta warisan. Nah tapi bapak ini responnya luar biasa loh. Anak ini bahkan udah menghabiskan hartanya pergi ke tempat lain, balik ke kita. Dia menyambutnya bahkan dia yang lari. Kalau kita, ngapain lu datang lagi? Kan gitu ya. Udah habis duitnya. Udah habis duitnya. Bener kan? Mau minta lagi? Nggak ada gitu kan. Nah, bikin iya. Anak ini bukan lagi keturunan saya gitu. Ya kan? That's what human do gitu ya. Tapi kita belajar dari ini hatinya Bapak, dia lari loh. Habis itu dia adain pesta, sama nggak polanya sama gembala yang baik? Dia adain pesta, dia kasih jubah, jubah tuh bicara apa sih? Jubah bicara identitas yang baru. Setiap kita dibenarkan oleh karena kebenaran dirinya Kristus. Kita semua punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Dikasih lagi cincin, apa tuh? Otoritas. Zaman dulu nunjukin cincin aja orang udah tahu. Oh ini bangsawan nih, oh ini anak raja nih, oh ini rajanya sendiri bahkan gitu kan. Kita anak-anak raja bukankah begitu? Otoritas ilahi ada di kita. Tapi berapa banyak dari kita yang berani pakai otoritas ilahi itu? Saya challenge ya. Kalau Bapak Ibu doain orang sakit, percaya nggak orang itu sembuh? Percaya. Ya. Tapi banyak dari kita yang gentar. Ya kalau sembuh. Ya kalau nggak sembuh, kan nggak manjur ya doa saya. Kan gitu. Padahal ini kekristenan kita belajar, itu semua tentang Yesus, bukan tentang kita. Gitu. Jadi ketika kita tahu otoritas ilahi itu, dan kita tahu identitas kita di dalam dia, kita bisa jalan dengan attitude of authority. Coba cek ketika problem datang, udah belum punya attitude of authority? Atau masih memohon-mohon, Tuhan bantu aku dong. Ini gimana masalahku nggak beres-beres. Padahal Tuhan bilang, speak to your mountain. Pakai otoritas ilahi. Yesus waktu di sini kan 100% manusia, 100% Tuhan ya. Tapi dia nggak mengiba-iba sama Bapaknya. Karena dia tahu siapa dia. Yang dia bilang apa? Badai berhenti, tenang. Ini kan seberapa dari kita yang percaya roh yang sama
yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi balik besok, saya sih bersyukur nih udah dikasih tahu. Besok bakal praktek menggunakan otoritas ilahi yang Tuhan udah taruh dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ya, terus dikasih sepatu juga. Sepatu tuh memperjelas identitas kita. Di kebiasaan orang Yahudi yang namanya budak, gak pernah pakai alas kaki Bapak Ibu. Jalan kemana-mana ya luka-luka aja. Tuhan kasih kita sepatu. Luar biasa kan? Tapi kita gak sadar. Dan Tuhan bilang, yuk pesta. Kita bersuka cita, kita bersukaria. Bapak Ibu, ada beda antara happiness and joy. Ci, kalau saya transfer Cici 1 miliar malam ini, happy nggak? Happy banget. Besok pagi saya WhatsApp lagi, Ci mohon maaf, salah transfer, kembaliin dong. Ya, kirain buat gue gitu. Citra yang lain gitu. Sorry Ci, namanya sama, balikin dong gitu. Nah, itu dia kan. Nah, suka kecewa gitu kan kalau kayak begitu. Ya kan? Tapi Tuhan tuh nggak pernah gitu. Kita lalu berharap jadilah sesuai perkataan Nabi. Toto Transfer ya. sama transfer. Tapi kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Apa yang Dia kasih Dia nggak pernah tarik lagi loh. Even talentamu, even karuniamu, ya diterima ya. Besok ada 1M masuk dari Ko Imam. Oke, next slide. Oke, next slide ya. Itu tadi Bapak, kita lihat hatinya Bapak. Sekarang saya mau bawa teman-teman ke sini nih. Oke, next slide. Kita lihat anak yang hilang. Cakep ya anak yang hilangnya ya. Iya loh. Tapi jadi dekil tuh. Ini masih di Lukas 15 ayat 16 sampai 19. Iya, karena nggak ada yang mandiin, temenannya babi lagi. Kan ya? Kan babi buat dimakan ya. Sekali lagi perhatiin lagi ya. Kata-kata yang saya kasih warna beda. Saya baca ya. Ia begitu lapar sehingga ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Walaupun ia begitu lapar, tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Akhirnya ia sadar dan berkata, orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya, dan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah atau budaknya ayah. Bapak Ibu, 3 kali kata lapar disebut di sini ya. Jadi apakah anak ini bertobat ketika dia kembali ke papanya? Enggak. Dia balik karena dia kelaparan. Lapar. Banyak dari kita datang ke Tuhan bukan mau cari pribadinya Tuhan. Lo mau diberkati, rajin ke gereja. Lo mau bisnis lo sukses, layanan dong. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau ngomong sama Tuhan, itu bicara hati loh. Saya nggak berdiri di sini untuk menilai motivasi Bapak Ibu ya, enggak. Kami itu diajar untuk tidak menilai motivasi orang. Ini urusan Bapak Ibu sendiri sama Tuhan. Ya. Tapi banyak orang datang itu bahkan seperti anak bungsu ini. Bukan karena dia cari pribadi papanya, tapi karena dia punya motivasi. Karena belum makan. Ya. Orang kalau udah ngomong kampung tengah ya Bapak Ibu, segala juga dilakukan. Ya kan? Nah, jadi ini jadi refleksi juga buat kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, motivasi hati apa gitu. Oke, next slide. Nah, tapi kabar baiknya begini nih. Saya tuh emang heran sama Bapak kita ya. Coba kita cek dulu deh ya sebelum saya bicara soal Bapak ini.
Hal apa yang membuat Anda mencari Allah? Ini cuma kita pribadi, lepas pribadi yang tahu. Karena kita ngadepin battle yang beda-beda ya. Dalam hidup kita problemnya beda-beda. Mungkin ada yang mirip-mirip tapi nggak semua persis sama. Ya. Ada yang datang mendekat kepada Tuhan untuk mencari pasangan hidup. Waduh, katanya di gereja banyak cici-cici dan koko-koko gitu. Yang bagus banget. Nah, ya. Karena kalau orang tua kan bibit bobot bebet, kalau saya kan orang Jawa ya pasti bibit bobot bebet gitu. Asal nggak keberatan berat badan aja gitu. Ada juga yang datang ke gereja untuk minta anak. Saya ngalamin ini. Saya nikah 5 tahun saya kosong. Saya datang ke gereja, Tuhan kapan ya kamu kasih aku berdua suamiku nih anak. Tiap ada penyerahan anak kan. Sini ada yang satu aliran gereja nggak maksudnya? Penyerahan anak tuh air mata tuh udah ngalir segede-gede jagung. Apakah Tuhan nggak percaya? Karena banyak orang bilang gini, masalah anak itu masalah kamu siap atau enggak? Kamu bisa dipercaya sama Tuhan atau enggak gitu? Kan sedih ya. Jadi kok saya nggak dikasih anak, Tuhan nggak percaya dong sama saya kan gitu ya? Kurang apa saya Tuhan? Udah pelayanan dari zaman Cikiblik gitu kan? Ada juga yang datang sama Tuhan karena kondisi keuangan. Tuhan dompetku kosong. Gimana ya? Ada yang karena bisnis, ada yang karena kesehatan. Sampai kemana-mana minta didoain hamba-hamba Tuhan yang lain. Kayaknya makin tenar, makin urapannya makin cuas gitu. Padahal semua sama, hanya perantara aja. Ada juga yang lari ke Tuhan karena trauma, kecewa. Tapi ada juga yang datang ke Tuhan karena pengen kenal. Siapa sih kamu Tuhan? Cuma hebatnya ya, apapun motivasi hati kita, Tuhan tetap datang ke level kita. Itu dahsyat loh. Allah tetap menerima kita, bahkan berlari menghampiri kita. Oke, 5 menit lagi, saya cuma dikasih waktu 5 menit. Oke, next slide. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kapasitas kita menerima kasihnya Allah itu tergantung di mana kita menempatkan posisi Allah di hati kita. Bingung gak sih? Kayaknya masih belum jelas. Saya kasih contoh di Matius 26 sampai 20 ayat 20 sampai 25 ya. Ini waktu perjamuan makan terakhir. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, kan slide-nya saya bagi. Bayangin ini lagi perjamuan terakhir gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, nanti satu dari antara kamu tuh akan menyerahkan saya. Bisa kebayang ya. Heboh pasti. Waduh, siapa ya? Siapa ya? Semua bahkan nanya, siapa guru gitu. Kan di sini. Dengan hati sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepada yang lain, bukan aku kan Tuhan. Aku juga bayangin kalau saya muridnya Yesus, pasti saya tanya, bukan saya kan Tuhan, bukan saya kan Tuhan. Semua 11 orang nanya gitu. Cuma satu yang ngomong ini, bukan aku kan Rabi. Tahu siapa itu? Yudas Iskariot. Makanya posisi Tuhan Yesus di dalam hati kita menentukan seberapa besar kapasitas kita nerima kasih Allah. Ada orang anggap Yesus hanya sebagai imam, raja. Kenapa sih nggak make it personal? Bapak, my love, siapa lagi? Sahabatku. Ini nih panggilan Tuhan buat Bapak Ibu punya personal relationship dan panggilan kesayangan buat Tuhan. Make it personal Bapak Ibu. Karena kalau kita cuma anggap dia sebagai tokoh, sebagai seseorang yang diutus Tuhan, susah kita mahamin. Makanya saya nggak terlalu suka ya kalau ada orang bilang hamba Tuhan. Aku lebih senang bilang anak Tuhan. That's a big difference gitu. Ya. Jadi kita mesti pahami ini. Oke, next slide, saya buru-buru ya. Oke, banyak manfaat nih yang kita bisa terima ketika kita menerima kasih Allah yang sesungguhnya. Pernah dengar
Mau nggak menikmati hidup? Pengen kan menikmati hidup? Walaupun ada badai, kita tetap happy-happy aja. Duit tinggal yang warnanya hijau, Bapak Ibu, kita bisa ketawa ketiwi, bukan gila loh ya. Tapi karena kita tahu Tuhan mencukupi semuanya gitu kan. Kalau kita bisa terima kasih Allah, stresnya hilang, minimal berkurang lah gitu. Dan kita akan merasakan sukacita. Tadi kan saya bilang, happy itu ketika saya transfer, tuh saya bilang, salah transfer, hilang happy. Ya tapi kalau kita bilang sukacita yang dari Tuhan, itu kan buah dari hubungan kita sama Roh Kudus ya. Gak akan bisa diambil siapapun. Gak akan bisa. Makanya kita mesti tahu tuh, roh, jiwa, dan tubuh kan udah dapat ya di level 1 ya. Ketika ngomong happiness tuh ngomong emosi, mainannya di jiwa. Tapi ketika ngomong sukacita, which is joy, itu adalah buah dari Roh Kudus. That's why Tuhan selalu bilang, berjalanlah dalam roh. Pilihlah hal-hal yang buahnya Roh Kudus, bukan emosi kita. Oke ya? Nanti bisa dibaca ayatnya di Yakobus 1 ayat 17. Next slide. Oke, Bapak Ibu, ini gambarnya cukup jelas. Yang ibu-ibu dulu. Yang mana yang emas? Yang kanan apa yang kiri? Kiri. Yang kiri ya. Ibu-ibu kiri. Bapak kiri apa kanan? Kiri. Wah, berarti semua senang nyimpan emas. Canda ya. Minta waktu tambahan 1-2 menit ya. Hah? Hati-hati loh, sekarang banyak yang warnanya rose gold, bener gak? Iya betul. Dan kayaknya rose gold lebih indah gitu. Saya cuma mau kasih tahu, ini ada di kisah Raja-Raja, 1 Raja-Raja 14, cerita tentang Rehabeam. Rehabeam ini anaknya Salomo. Ya, waktu zamannya Salomo, semua peralatan yang ada di rumah Allah dari emas. Nah, satu ketika pada tahun ke-5 pemerintahannya ada raja Mesir namanya, saya jadi lupa ya. Nanti cek ya di 1 Raja-Raja 14 ini. Raja Mesir ini ambil semua perbendaharaan yang emas ini. Diganti sama Raja Rehabeam. Semua perisai dengan tembaga. Kalau dari jauh orang nggak bisa lihat bedanya. Jadi ketika misalnya raja datang gitu, semua keluar tuh, kepala-kepalanya bawa perisai nih. Dari jauh rakyat nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya dialah, sama kepala-kepala pasukan itu ya. Tahu bahwa itu bukan emas. Tahukah Bapak Ibu, emas itu divine artinya, perlindungan ilahi, divine protection. Sementara kalau tembaga itu bicara tentang hal lain, usaha kita. Jangan pernah ganti perlindungan ilahi dari Tuhan dengan usaha kita sendiri. Jangan pernah ganti perlindungan Tuhan yang kita dapat dari Tuhan sendiri dengan kekuatan kita. Tahu ya Bapak Ibu punya otoritas di dalam Tuhan sebagai anak Allah yang hidup, pasti ada divine protection. Tapi seringkali kita mix up dengan usaha kita. Banyak orang melakukan perbuatan baik untuk mencari perkenanan Tuhan. Kita udah berkenan di hadapan Tuhan karena Kristus ya, bukan karena kita jago gitu, enggak, karena Kristus. Jadi enjoy itu. Apakah berbuat baik salah? Enggak. Itu adalah respon kita karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Oke, jadi saya mau bilang, kalau bicara tentang kasih Allah, this is not about us. Ini bukan tentang kita. Tuhan lagi gak bilang, seberapa besar kamu sayang aku. Gak bisa. Kasih kita akan selalu terbatas. Ini semua tentang Allah. Jadi saya mau ingetin lagi ya dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lagi saya ingetin Roma 6 ayat 14.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, dari Efesus, iya benar ya? Efesus 6 ayat 16, ini saya ambil dari yang Living Translation ya. Above all, having taken up the shield of the faith, in which ye shall be able all the fiery darts of the evil one to quench. Jadi kita menggunakan perisai dari Allah untuk menahan serangan panas si iblis. Apa sih panas si iblis? Kata-kata orang lain, kata-kata yang menghancurkan kita. Bapak Ibu, berapa waktu dihabiskan untuk scrolling? Sama baca Alkitabnya, banyakan scrollingnya apa baca Alkitabnya? Ibu jujur banget di sini ya kelasnya, astaga. Udah sekolah pinter. Hati-hati, informasi yang masuk yang bertentangan dengan ayat firman Tuhan, kalau kita izinkan terus-menerus akan menetap di sini. Bapak Ibu udah belajar pembaruan budi kan? Jadi tolong ya baca Alkitabnya, having time sama Tuhan diperbanyak. Jadi pakailah kebenaran diri Allah, bukan kebenaran diri sendiri, dan terimalah kasihnya Bapa. Makasih ya yang jagain waktu, saya dikasih waktu ekstra. Makasih Bapak Ibu, ini aja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita tutup dalam doa ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali betapa Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Ini kami Bapa, kami mau merasakan kasih-Mu every day Lord. Biarkan kami boleh melihat bahwa Engkau memberikan bukti yang jelas dan nyata dan spesifik untuk setiap kami bisa mengetahui bahwa Engkau mengasihi kami. Kami mengizinkan Engkau menjadi Allah, Bapa, kekasih dari hidup kami. Tuhan, beri kami setiap hari pewahyuan bahwa kami adalah anak-Mu dan anak kesayangan-Mu karena Kristus. Firman ini selesai sampai di sini Tuhan, tapi aku percaya benih yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan akan mengerjakan hingga tuntas apa yang Kau perintahkan untuk hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-berkat-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.